Halo teman-teman, kembali lagi ke seri video e-learning content generator. Sebenarnya aplikasi ini cocok untuk kamu, edukator, coach, dosen, maupun guru yang punya masalah ini. Punya banyak ide untuk dibuat e-book tapi nggak punya waktu cukup untuk nulis, susah bikin konten edukasi sendiri, butuh waktu, nggak punya tim dan skill teknis untuk publikasi online, tapi ingin punya kursus digital utuh cukup hanya dengan satu input, yaitu judul. Contohnya, video yang sedang Anda tonton ini semuanya generated by AI. Kali ini kita coba buat contoh materi tutorial baru menggunakan e-learning content creator. Jadi contohnya pada tutorial ini tentang SQL basic. Kita sudah punya banyak topik dan video di sini. Ini semuanya generated by content creator. Oke, mulai dari bab pendahuluan, menyiapkan lingkungan, dasar-dasar SQL, manipulasi data, pengelolaan skema, dan hasilnya sudah live pada portal e-learning yang disediakan, seperti ini contohnya. Jadi sudah ada outline materi sesuai data di backend, lalu ada progres pembelajaran, dan setiap materi sudah terbentuk, video slide, dan narasi audio pembicaranya. Sekarang contohnya kita mau lengkapi materi video ini tentang penggunaan skema di PostgreSQL. Oke, balik ke backend, klik materi penggunaan skema. Oke, kita lihat detailnya, pilih dulu layout tampilan layout slide-nya. Apakah SVG 1, 2C atau 3 atau format MP4. Sekarang kita pilih aja dulu SVG 3. Lalu pilih audio voice untuk menentukan pengisi suara pada materi. Ini adalah voice generated 11 Lab. Jadi kalau perlu tambah voice, bisa diambil dari ID Voice 11 Labs. Termasuk ya rekaman sintetis suara kita sendiri. Lalu pilih prompt. Untuk mengenerate konten materi, kali ini kita pilih ebook konten bahasa Indonesia. Next. Klik generate content untuk mulai membuat konten materi ini, video ini. Tunggu beberapa detik, maka konten akan tersedia pada tab konten di sini. Oke, sudah terbentuk. Formatnya MD. Boleh dicek dan review dulu materi yang terbentuk. Kalau masih ada yang kurang, oke, bisa diketik langsung di sini atau bisa juga di generate ulang dengan menambahkan informasi pada kolom description di atas supaya hasilnya lebih tajam dan sesuai apa yang kita mau. Kalau sudah oke, bisa kita lanjut checklist pilihan ini supaya nanti kalau ada source code audio penjelasannya di generate juga. Next, klik a split paragraph. Jadi supaya konten materi tadi dipecah-pecah menjadi paragraf. Tujuannya agar nanti voice yang dihasilkan lebih stabil. Kalau di generate sekaligus seluruh konten sekaligus, voice-nya jadi agak kacau. Tunggu beberapa detik. Jika ada baris source code di salah satu paragraf, maka paragraf tersebut akan dilengkapi dengan narasi penjelasan atas code tersebut. Oke, ini sudah terpecah-pecah, ada sekian paragraf. Boleh klik di sini untuk melihat detailnya. Oke, ini di judul pendahuluan, satu paragraf. Di bawahnya ada paragraf konten pertama dengan data keyword masih kosong, yang nanti akan auto generate ketika kita jalankan generate audio. Oke, back ke data video. Sekarang kita jalankan proses generate audio ya yang akan melakukan beberapa hal. Pertama dia akan mengenerate audio voice untuk setiap paragraf, termasuk narasi penjelasan source code jika paragraf mengandung source code. Lalu dia akan mengenerate keyword atau kata-kata kunci penting, maka dia ide pokok yang ada pada paragraf tersebut yang akan dijadikan poin-poin pada slide presentasi. Oke, ini sudah selesai prosesnya. Kita cek lagi data paragraf. Mantap, sudah ada audio file untuk setiap paragraf. Dan sudah terbentuk keyword ide pokok yang akan dijadikan poin-poin presentasi. Pada detik, keberapa keyword ini muncul, dan selama berapa detik. Nah, dan ini sudah bisa langsung kita preview pada portal e-learning. Klik materi ini, klik tombol play. Dan muncul presentasi berikut audio voice-nya. Organisasi data yang rapi dan terstruktur sangat penting, terutama ketika kita bekerja dengan aplikasi yang kompleks atau melibatkan banyak pengguna dengan kebutuhan yang berbeda. PostgreSQL sebagai salah satu sistem manajemen database tanpa skema, semua objek database akan berada dalam satu ruang nama global yang sama, yang dapat dengan cepat menjadi berantakan dan sulit dikelola. Pada bab ini, kita akan mendalami penggunaan skema. Sekarang kita bisa generate tuh image background untuk slide ini. Klik generate image. Oke, mantap. Terbentuk image yang sesuai dengan
judul materi. Ini pakai model DAL-E. Mungkin lain kali kita coba pakai Nano Banana. Nah, balik lagi ke portal, klik refresh. Oke, image background-nya otomatis muncul dengan ada animasi tipis-tipis di slide-nya. Lanjut, kita coba ganti layout presentasinya jadi SVG 2. Klik refresh di portal. Oke, layout SVG 2 muncul seperti PowerPoint biasa, sementara SVG 3 tadi muncul node-node dengan title berada pada titik tengah slide. Sekarang kita bisa generate avatar pembicara supaya presentasi lebih mantap. Balik ke backend, klik tombol generate avatar. Tunggu beberapa detik. Oke, setelah selesai kita punya link ke video avatar, yang artinya avatar sudah siap tayang. Cek lagi portal e-learning, refresh browser, dan avatar pun muncul di tempatnya. Seolah-olah Mbak ini yang bawain presentasi. Terutama ketika kita bekerja dengan Mantap nggak guys? Iya, jadi buat yang mau bisa bikin e-book dan materi training online seperti contoh di sini, untuk topik apapun, silahkan komen di bawah.